Kita menyimak seputar konflik Israel-Hamas di Gaza, Palestina, yang memang kita ketahui bersama ya, bahwa sebenarnya gencatan senjata ini masih berlaku di Gaza. Nah, Tribuners, tapi baru saja pada Senin tanggal 10 lalu, kabarnya ada dua orang, termasuk seorang anak yang tewas akibat serangan pesawat nirawak Israel di wilayah timur Khan Yunis, Gaza Selatan. Dari kantor berita Al Jazeera melaporkan hal ini, Tribuners, kabarnya serangan ini menjadi bagian dari rangkaian pelanggaran gencatan senjata yang terus terjadi sejak perjanjian penghentian sementara pertempuran diberlakukan pada Oktober lalu. Jadi dalam pernyataan di Telegram, kelompok Hamas ini mengutuk serangan tersebut Tribuners dan juga menuding Israel melakukan pelanggaran setiap hari di wilayah yang masih terkepung itu. Namun memang kita ketahui ya informasi terkait kasus warga sipil meninggal ini terus saja ada, begitu ya Tribuners. Bahkan Hamas ini mencatat sejak gencatan senjata yang diberlakukan pada 10 Oktober lalu, sedikitnya ada 271 tewas dan juga 622 lainnya luka-luka. Dengan lebih 90% korban ini merupakan warga sipil Tribuners. Sementara itu, pasukan Israel dilaporkan terus menghancurkan rumah-rumah di dalam garis kuning. Yaitu garis kuning ini apa? Adalah batas penarikan sementara yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata Gaza. Ada ungkapan dari Wali Kota Bani Suheila, Hamdan Ratuan, yang menyebut operasi pembongkaran di Khan Yunis Timur ini kian intensif ternyata. Yang kabarnya setiap bangunan atau rumah yang berlantai dua ini menjadi sasaran. Nah, atas terjadinya beragam insiden yang membuat berbagai tudingan pelanggaran gencatan senjata, ada beberapa perundingan yang dilakukan oleh kepala negara kontributor diskusi terkait kesepakatan damai dua oknum ini ya, Tribuners antara Israel atau mungkin dari kemiliteran Israel IDF dan juga Hamas. Kabarnya mediator Amerika Serikat, Tribuners, yang bernama Jared Kushner, ini bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Pertemuan ini dilaksanakan di Yerusalem pada Senin lalu. Nah, Tribuners, pertemuan ini kabarnya membahas fase kedua rencana Presiden Donald Trump di Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh dan isu kemanusiaan yang masih mencuat hingga sekarang. Perundingan itu adalah bagian dari strategi Washington untuk menopang gencatan senjata yang memang ya kita ketahui bersama telah memasuki di bulan kedua. Berdasarkan penuturan dari juru bicara pemerintah Israel, Shos Bedrosian, pembicaraan keduanya berfokus pada pelucutan senjata Hamas, kemudian demilitarisasi Gaza, serta pembentukan pemerintahan teknokratis tanpa keterlibatan Hamas. Sedangkan dari sisi Hamas Tribuners, mereka menegaskan bahwa menyerahkan senjata mereka ini adalah sebuah garis merah. Kelompok ini menolak keras skenario pelucutan senjata sebagai bagian dari rencana Trump. Nah, sebenarnya Tribuners, isu yang paling sensitif dalam perundingan ini adalah nasib sekitar 200 pejuang Hamas yang masih terjebak kabarnya di terowongan bawah tanah Rafah, yaitu wilayah yang dikuasai pasukan Israel. Hamas menuntut akses aman ke Gaza sebagai imbalan penyerahan senjata, tetapi dari pihak Israel ini malah menolak Tribuners. Dan berkaitan dengan rencana Trump ini, dari media BBC melaporkan bahwa fase kedua dari rencana 20 poin Trump ini mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional, kemudian pelucutan senjata Hamas, serta Dewan Pemerintahan Transisi untuk Gaza. Kemudian beberapa negara disebut sebagai calon kontributor pasukan, yaitu ada Mesir, Qatar, dan juga Turki. Sementara Uni Emirat Arab menyatakan keraguannya karena memang belum ada kerangka kerja yang lebih jelas untuk diberitahukan. Kemudian dari penasihat Presiden Emirat Anwar Gargash menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini dari Uni Emirat Arab kemungkinan besar tidak akan berpartisipasi dalam pengiriman pasukan. Dan Trump sebelumnya telah mengklaim sejumlah negara juga ya, Tribunals termasuk Indonesia loh. Dan juga ada Azerbaijan yang telah bersedia untuk menyumbang pasukan penjaga perdamaian.
Namun diplomat Arab yang dikutip dari The Times of Israel menyebut bahwa banyak negara yang menolak jika pengerahan pasukan ini bisa berpotensi memicu bentrokan langsung dengan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.